Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPD Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Pada pagi hari ini kita ada sebagaimana ada. Dan pada pagi hari ini sebelum kita melakukan pekerjaan bahkan aktivitas kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya menjadi rema dalam setiap kehidupan kita di pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di Ibrani pasal 13 ayat 5. Sekali lagi, Ibrani pasal 13 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, ada perintah untuk tidak dilakukan, yaitu jangan menjadi hamba uang, dan menyuruh kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, nasihat ini diberikan kepada orang Yahudi pada waktu itu karena mereka mengalami penganiayaan dan perampasan, sehingga mereka merasa tidak aman dalam segi ekonomi dan mereka juga tergoda untuk murtad. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini tidaklah secara kebetulan datang dalam hidup kita, tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk tidak menjadi hamba uang dan kita berusaha untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang kita punya. Nah, kenapa tidak boleh menjadi hamba uang? Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu karena cinta uang adalah akar kejahatan. Kalau kita memperhatikan di 1 Timotius pasal 6 ayat 10, firman Tuhan berkata bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh menjadi hamba uang? Karena cinta uang itu adalah akar kejahatan dan banyak sekali orang melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan keinginan dan kepuasan diri mereka sendiri. Bahkan di 1 Timotius tadi berkata bahwa sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gara-gara karena cinta uang, banyak sekali orang yang menyimpang dari imannya tersendiri. Seperti orang Yahudi pada waktu itu, mereka tergoda untuk murtad. Karena kenapa? Supaya mereka mendapatkan harta, mendapatkan uang, mendapatkan kepuasaan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh bekerja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita juga boleh berusaha untuk mendapatkan hal yang kita butuhkan. Tetapi ingat, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau gara-gara itu iman kita dan bahkan kita menyimpang dari jalan Tuhan, itu berarti kita menjadi hamba uang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita tidak boleh menjadi hamba uang, yaitu karena terus fokus pada kepuasaan. Sebelumnya saya katakan bahwa cinta uang adalah akar kejahatan. Dan kenapa terus fokus kepada kepuasaan? Di Matius pasal 6 ayat 21 juga firman Tuhan berkata bahwa di manalah harta kita berada, di situ jugalah hati kita berada. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan terlalu fokus kepada kepuasaan diri kita. Karena kenapa? Pada dasarnya manusia itu tidak pernah merasa puas. Makanya firman Tuhan menyuruh kita untuk mencukupkan apa yang ada pada kita, mencukupkan diri kita dengan apa yang kita punya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan, kenapa firman Tuhan berkata
cukupkan diri kita dengan apa yang kita punya, yaitu rasa cukup itu adalah ada ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa cukup apa yang kita punya, kita bersyukur kepada Tuhan, ada ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan hidup kita sekarang itu jauh lebih baik daripada kita berusaha untuk memuaskan diri kita sendiri. Bersyukur apa yang Tuhan berikan, Bapak Ibu. Nah, pernyataan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di di Ibrani pasal 13 ayat 5, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita, sekali-kali juga Tuhan tidak akan meninggalkan hidup kita. Percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Jangan khawatir apa yang akan kita pakai, apa yang kita gunakan, gimana ke depannya. Percaya bahwa firman Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Bekerjalah selagi tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi ingat, ketika keluar dari jalan Tuhan, sesungguhnya kita sedang dibawa perbudakan uang. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan kembali mengingatkan kami untuk tetap Tuhan terus di dalam Engkau Bapa yang baik. Mampukan kami untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati hidup mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap kegiatan mereka. Bahkan juga Tuhan tolong bila ada jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga pelihara kami di sepanjang hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat.